Mangga Bu Nugi, kita mulai ya. Enggak, silakan Pak. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu, kita akan seperti biasa masuk ke mentarkhib. Untuk hari ini sebentar. Hari ini ayatnya adalah Surat 82. Al-Infitar Victor ya. 1:12. Oke. Sudah ada di layar belum? Ada Pak? Sudah Pak. Ada ya. Oke. Kelihatannya untuk yang invitor ayat 1 sampai 12 ini akan kita bagi 3. Untuk yang pertama yaitu bentar. Nah, baik. Saya close dulu. Saya akan masukkan dulu bentar. Ada di layar? Ada Pak? Ada Pak. Oke. Yang 5. Good. Pak Widi udah terlihat? Pak Widi. Ya Pak, hadir Pak. Ada, Mohon maaf ada. agak terlambat ini. Oke, di layarnya udah ada? Ada Pak. Oke, tulisannya apa? Asli? Nomor 16 ini apa? Oh, salah. Alimat, Oh, salah. alimat nafsun. Oh, salah. Kalau gitu, saya ulangi lagi share. Bukan itu yang saya maksud. Saya ingin men-share yang ini. Ada? Ada. Ada Pak, ada. Ya Pak, ada Pak. Kalimat. Terlihat di layar? Terlihat. Jelas. Lihat. Tulisannya asli. Ya, asli. Asli. Zaidun Nah. Kainun. Gitu loh. Jadi ini untuk menjelaskan diskusi kita pekan lalu yang panjang lebar. Sebetulnya tidak ada yang confuse, tidak ada yang sulit, dan semua sudah ada di buku KBI sepertinya. Begitu loh Pak Widi. Makanya saya mulai dengan ini. Ini saya ambil dari yang Pak Hatta jelaskan. Supaya kita diskusinya sama dengan apa yang terjadi di diskusi di grup. Jadi di situ dikatakan Jaidun kainun fil baiti. Kalau seperti ini, tentunya ketika kita melihat sebagai kata, ini pentingnya kita menggunakan kolom kata, yaitu sorok, dan kolom nahu, yaitu kalimat. Di kolom kata, kita tahu bahwa Jaidun itu ma'rifat. Jaidun itu adalah ma'rifat. Karena dia isim alam, isim nama. Dan Jaidun juga rofa. Tandanya karena ada domah tain di situ. Jadi ma'rifat dan rofa itu di kalimat boleh dia sebagai mubtada pada saat dia di kalimat. Pak Widi setuju dengan ini? Ya Pak, setuju Pak. Ya, sekarang Ibu Yanti, ada
kainun. Gitu. Kainun itu nakiro dan ini adalah rofa. Nah, maka isim kedua setelah mubtada yang rofa dan nakiro itu sangat cocok sebagai khobar. Setuju. Setuju ya, Bu Yanti? Ketika mubtada khobar terjadi, ini artinya adalah kalimat sempurna sudah jumlah mufidah. Maka ketika ada fil baiti, fi adalah jer secara kata, al baiti adalah majrur yang kita sebut jer majrur, Pak Fauji, Ya, Pak. maka ini berarti termasuk bainatul kalam. Gitu. Nah, karena bainatul kalamnya ini sebagai jer majrur, pada umumnya paling banyak dia sebagai hal. Gitu. Sehingga Zaid berada di dalam rumah ini sebetulnya urut-urutan aslinya adalah mubtada, khobar, dan hal. Begitu. Ya. Zaid berada di dalam rumah. Tetapi di ilmu KBI ini dipermudah dengan apa? Bahwa ada sebuah pernyataan apabila ada mubtada seperti tadi sama dengan di kanan dan berikutnya ada jer majrur, maka jer majrur itu loncat sama kita sebutnya adalah khobar. Boleh di dalam daftar khobar itu salah satunya ada jer majrur. Masuk kalam. Jaid di dalam rumah beradanya sudah tidak perlu. Dan kita orang Indonesia pun mengerti. Fauji di dalam rumah, orang ngerti semua. Tapi bahasa benarnya, Pak Fauji itu berada di dalam rumah. Itu yang aslinya. Begitu. Tetapi kebiasaan ini, Pak Widi, kebiasaan ini diadop oleh KBI, nggak apa-apa. Ini sebagai khobar saja. Begitu. Sebagai khobar saja. Kalau kemudian saudara membaca irobil Quran, akan disebut bahwa fi ini adalah bukan kepada khobar yang mahdhuf, yang mahdhuf. Khobar yang mahdhuf itu ketika khobarnya tidak ada. Kapan? Yaitu ketika begini. Sehingga kita sebut bahwa menurut KBI mah langsung saja mubtada khobar urusan selesai. Tapi ketika aslinya harusnya yang fil baiti itu diterjemahkannya sebagai dia muta'alaq kepada khobar yang mahdhuf, begitu, yang tidak ada. Kan gitu ceritanya. Sampai di sini dulu, Pak Widi. Clear kira-kira Pak Widi? Itu ngajar ini ya, Ya, Ibu An Nur Khairani. Cocok nggak dengan ilmunya di Betty? Ibu An. Menyimak, Ustaz, maaf. Oke, cocok dengan ilmu yang ada di Betty ini. Saya baru masuk. Baru masuk, oke. Oke, silakan. Kita lanjutkan. Ketika saya lanjutkan penjelasannya, bahwa yang berupa jer majrur itu sebenarnya berasal dari hal yang jer majrur yang menggantung muta'alliq atau berhubungan atau berkaitan. Ini bahasanya terjemahannya bebas. Kemarin ada yang bertanya Teh Heti, apa itu muta'alliq, apa itu ta'alluq dan sebagainya. Itu hanya mau mengatakan dia bergantung, dia berhubungan, dia berkaitan kepada khobar yang tidak terlihat, yang kita sebut bahasanya khobar mahdhuf, yaitu dalam hal ini kainun, begitu. Penjelasannya seperti itu. Nah, dari situ maka saya buat gambar. Kenapa ini penting gambar? Ketika ada jumlah mufidah, mubtada dan khobar, ini yang disebut muta'alliq, menggantung itu. Kalau seperti pohon ada buahnya. Ini pohonnya, ini buahnya menggantung.
bainatul kalam. Dia menerangkan ini kepada khobar. Begitu. Nah, jadi ini aslinya. Tapi ketika di kelas KBI muncul gambar begini, mubtada di mana khobarnya hilang, maka si hal ini menempati kedudukan sebagai khobar. Inilah maka disebut mubtada khobar. Yang sebetulnya khobarnya adalah muta'alik. Begitu. Gitu. Tapi kita sekarang di KBI mah langsung aja mubtada khobar. Begitu. Nah, pada saat dibalik, kita balik nih. Apa yang dibalik? Dibalik itu khobar didahulukan. Baru mubtada. Maka berarti kainun fil baiti jaidun. Khobar baru mubtada. Begitu. Tetapi penjelasannya artinya menjadi yang berada di dalam rumah itu jahit. Jadi mau menjelaskan bahwa yang di dalam rumah itu jahit, itulah kenapa khobar didahulukan. Ada tujuan. Tujuannya mau mendahulukan penjelasan tentang keberadaan di dalam rumah. Itu jahit. Jadi kainun fil baiti ini sama juga khobar mubtada. Tapi karena khobar didahulukan, kita sebut muqaddam. Kita sebut yang diakhirkan, mu'akhor, gitu. Bagaimana dengan status hal? Tetap halnya kepada si khobar fil baiti itu pada kainun. Jadi yang berada di dalam rumah itu, ini adalah jahit sebagai mubtada. Ketika dibalik. Gitu. Maka KBI menguat. KBI bilangnya begini. Khobar muqaddam, yaitu ketika kainunnya dibuang, di dalam rumah itu jahit. Khobar muqaddam langsung mubtada muakhor. Yang sebetulnya khobar muqaddam itu, dia asalnya muta'alliq kepada yang tidak ada, yang mahtu. Begitu. Nah, jadi asalnya begini. Khobar muqaddam mubtada muakhor, di mana halnya menggantung, berhubungan, muta'alliq, begitu. Sekarang menjadi tidak ada. Langsung saja ini disebut khobar muqaddam, itu dalam KBI-nya. Pak Ariel, sampai di sini clear? Mana Pak Ariel nih? Real ada Pak. Oh, ada. Lagi nyari ini, minum kayaknya. Mungkin dari buku Pak. Nyari buku. Oke. Oke. Baik. Sekarang balik lagi. Ada satu kasus lagi. Ini yang disampaikan oleh Pak Hatta. Inna rohatal Bali mustakirun fit tawakali. Sesungguhnya huruf nawasi, begitu. Sini. Ya. Ketenangan pikiran, ini tentunya mudhof ilaih, karena ini ada kasroh, ini tidak bertawin. Ya. Ketenangan pikiran, karena dia itu pakai fathah, berarti dia itu nasob. Karena setelah ina, nasoba. Jadi pantas dia menjadi mubtada pada kalimatnya. Kemudian mustakirun, khobar, dan dia itu diperoleh dari mana khobarnya? Karena dia itu rofa, dia itu nakiro, pantas dia menjadi khobar. Mubtada khobar. Ini adalah kalimat sempurna. Sampai di sini. Sesungguhnya ketenangan pikiran terdapat secara ilmu nahu sorof itu clear bahwa dia ada mubtada, ada khobar, tetapi secara makna masih membutuhkan apa? Keterangan tambahan fil tawakali berupa jer dan majrur. Ini adalah hal pada kepercayaan. Begitu, aslinya begitu. Ketika Pak Hatta kemarin menyampaikan inna rohatal Bali fil tawakali tanpa menggunakan mustakirun,
mustakirunnya dibuang. Begitu. Maka menurut KBI langsung saja pitawakali itu sebagai khobar. Sama dengan teori tadi. Bahwa jar majrur boleh menjadi khobar. Begitu. Tetapi, nah kalau tadi itu tanpa ina bukan nawasik, sekarang nawasik. Dengan ada nawasik mubtada khobar dan khobarnya ada digantoli dengan hal. Tetapi ketika tidak ada khobarnya yang dibuang tadi, maka nawasik mubtada dan seolah-olah halnya itu adalah khobar juga seperti yang ada di dalam buku KBI. Gitu. Clear sampai di sini ya, Pak Fauji, Pak Ariel. Iya. Benar, Pak ya. Sampai di sini dibalik. Dibalik lagi. Kalau sudah dibalik jadi begini. Huruf nawasik lagi, ina, mustakirun, pitawakali, rohatal bali. Jadi khobarnya di depan, mubtada di belakang. Kenapa demikian? Karena ini rofa. Kalau rofa, dia itu adalah khobar ina. Berarti dia khobar. Dan mubtadanya harus nasob. Maka rohata yang diambil. Sampai di sini, ini jelas diselipkan bahwa si khobarnya itu memiliki juga hal pitawakali gitu dari jar majrur. Tapi ketika ternyata khobar mukodamnya dihilangkan, begitu. Jadi langsung saja ina pitawakali rohatal bali. Ini dengan catatan bahwa ini menjadi khobar mukodam langsung. Padahal asalnya hal yang bergantung kepada khobar mukodam. Gambarnya bagaimana? Asalnya begini, huruf nawasik, khobar mukodam, mubtada mu'akhor. Tapi kemudian ini digantungi oleh hal. Ketika khobar mukodamnya tidak ada, maka halnya menempati sebagai khobar mukodam. Maka ini ditransport oleh KBI sebagai otomatis boleh jadi khobar mukodam. Clear ya sampai sini Pak Ariel, Pak Widi, Pak Fauji, Ibu Erni, Clear, Pak. Ya. Pak. Jelas. Oke Pak. Tiba-tiba lupa tulisannya sahal sih. Aduh, saya lupa ini udah tua aja gitu. Oke. Kita teruskan. Baru kita masuk ke materi. Pak Musrif sebentar, saya ada yang Silakan. tadi belakangan tadi. Nah, Silakan. berkaitan dengan nawasih yang khobar mukodam di depan, kemudian fi'il tawakali itu kan hal, Pak. Betul. Karena itu hal yang saya ingin ketahui adalah sohibul halnya kemana? Sohibul hal itu langsung kepada khobar mukodam. Ketika di sini hanya adalah berupa mufrad yang fathah, itu cari biasanya ke belakang, ke somewhere. Tapi ketika dia jar majrur, biasanya langsung kepada yang terdekat. Gitu. Jarang sangat jauh seperti kalau dia mufrad. Atau bisa juga dicek dari kalimat. Begitu. Ini kalimat tidak ada lagi, kecuali ada hal sesudah sebuah isim, maka biasanya adalah muhalnya adalah ke sini. Makanya di sini digantungkannya ke khobar mukodam. Begitu. Gitu Pak. Muhalnya. Oke. Yang digantunginya gitu kira-kira. Oke, mari kita lihat di 164. Ada nawasik ina, ada mustaq, ada mustaqiru, ada mustaqirutun. Di sini fil khalqi samawati. Nah, fil khalqi samawati karena dia itu adalah disebutnya itu wanita itu apa sih bahasa Arab tiba-tiba Monas. maka mustaqarratun pakai tak marbutoh. Begitu. Sama khobar mukodam, ada fil khalqi samawati, ada jar majrur, ada mudhof ilaih. Karena dia satu kesatuan ini adalah hal, maka inna mustaqarratin fil khalqil samawati itu menjadi
sebuah nawasik, khobar muqaddam, dan seolah-olah ini aslinya hal aja. Begitu. Nah, halnya itu asalnya dari mana? Nah, ketika mustaqorotinya dihilangkan, maka seolah-olah ini karena mubtada muakhornya ada di belakang, yaitu di kalimat yang agak jauh. Ketika khobar muqaddamnya tidak ada, maka inna fi khalqis samawati yang kemarin ditanyakan oleh Pak Aruf ini nganyantolnya kemana, muhalnya kemana, tidak kelihatan. Kelihatannya di mana? Ketika begini, kelihatannya ke mustaqorotun, begitu. Di sini tidak ada, tidak kelihatan. Karena apa? Hilang. Gitu. Kalau digambarkan bagaimana? Asalnya begini, nanti di sini mubtada muakhornya. Ketika khobarnya dihilangkan, tidak kelihatan. Si pencantolnya si hal. Gitu. Nah, jadi ketika kita mau mencari ada inna fi khalqis samawati bagi KBI, langsung saja, nggak usah repot-repot. Ini sebagai khobar muqaddam. Gitu. Tetapi ketika dijelaskan detail, kok ada nyelinap mahdub itu untuk apa? Biasanya untuk memperjelas di kolom bagian kalimat agar tahu, misalnya ketika halnya tidak satu, ketika halnya banyak dan nempel ke salah satu daripada yang mahdub itu, maka ini biasanya dijelaskan ini mahdub kemana, mahdub ta'aluk ke yang mahdub, begitu bahasanya, ta'aluk ke yang mahdub. Mari kita gambarkan yang 164 itu. Boleh tanya dulu, Pak? Silakan. Oke. Kalau sekarang saya jelasin nih, Pak. Fi khalqi itu muta'alliq ke khobar yang dimahdhuf, mustaqirun. Ya. Mustaqirun. Kemudian samawati fi khalqi dan samawati itu sama-sama hal. Kalau saya berpendapat fi khalqi, kalau mustaqirun itu mungkin kalau khalqi ke mustaqirun bisa, tapi kalau as-samawati itu nggak bisa karena ma'rifah ketemu ma'rifah. Ulangi kurang jelas yang barusan. Oke, jadi kalau as-samawati Ya. itu nggak bisa menjadi hal karena dia ma'rifah. Nah, kalau ma'rifah dengan ma'rifah itu akan menjadi naat, Pak. Sebentar, marifatnya kemana? Gimana, Pak? Samawati marifat. Iya. Itu Ke kalau maksud Bapak langsung ke sini. iya. Tidak. Nah, di sini. Samawati koneknya ketika hal nanti dipecah lagi, halnya itu terdiri dari dua urutan. Ada mudhof ilaih terhadap kholqi, asalnya dari kholqun, jadi kholqin, karena dia jadi mudhof, maka dia tidak ada tanwinnya, maka samawatinya kepada kholqi. Kholqinya dengan jar majrur, itulah yang sebetulnya aslinya hal. Cuma hal ini dita'aluk lagi atau digantungi lagi dengan samawati dalam hubungan mudhof ilaih. Bahwa mudhof ilaih boleh, nakiroh al-ma'rifat itu boleh. Maka halnya menjadi seperti sebuah kereta. Asalnya cuma ini, nanti kemudian ditambah gerbong berikutnya yang nebeng. Nanti ada gerbong yang lain boleh nebeng lagi. Yang ini, yang itu, yang apa gitu. Itu boleh. Jadi bisa panjang dia. Itu baru penjelasannya. Jadi tidak dua, yang dita'aluknya tidak dua. Satu, yaitu fi khalqi samawati. Nanti dalam terjemahan dalam penciptaan langit-langit ini satu kesatuan. Tidak dalam penciptaan sendiri, langit sendiri kepada terdapatnya itu tidak. Hanya satu. Gitu. Yaitu satu kesatuan penciptaan langit itulah yang dia masuk ke ta'aluk ke terdapat. Gitu. Gimana Pak Widi? Pak Wil? Cocok. Ya, Pak. Paham, Pak. Baik. Pak, saya tanya, Pak. Silakan. Jadi dalam konteks ismiyah,
khobar muqaddam dan mubtada muakhor, ya. Itu yang menerangkan itu kan khobar muqaddamnya gitu Pak ya, yang menerangkan kepada mubtada muakhornya. Ya, Nah, sekarang di dalam konteks asli di dalam Al-Qur'an yang menerangkan itu kan penciptaan itu, Pak. Penciptaan langit dan bumi dan segala macam itu menerangkan bahwa itu adalah ayat daripada ayatil ulil albab, ayat pada orang yang berakal, kan begitu. Karena mustaqirunnya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi di dalam sorof, kolom sorof, kita tetap mengatakan bahwa fi khalqis samawati dan seterusnya itu adalah muta'alik ke khobar mahzuf gitu ya. iya, kepada khobar Khobar mahzuf, ini ya. yang mahzuf. Nah, tapi di dalam nahwu kita katakan bahwa dia sudah menjadi khobar muqaddam gitu. Iya, begitu. Ya, paham. Jadi ada penjelasan yang detail di kata, Ya. ada kedudukan di dalam kalimat. Kalau di dalam kalimat pakai ini langsung. Langsung ya. Langsung, tetapi ketika kita mau menerangkan si kata, diterangkan ada mudhof, mudhof ilaih, jar majrur, bahkan ini sebetulnya adalah muta'alluq yang sebetulnya kita sekarang cukup di sini, gitu. Ya. Cukup di situ saja. Nah, tetapi kalau saudara baca di Irobil Quran, pasti ini yang diterangkan. Pak Paudi pasti lihat ini cerita tentang Mahdud ini. Iya, betul. Di Irobil Quran, tapi tidak ada di KBI. Di KBI tidak ada. Kita jelaskan tentang itu sampai pekan ke-48 juga nggak ada. Iya. Tentang ta'alluq itu nggak ada. Tentang Mahdud itu nggak ada. Karena itu baru muncul ketika kita mentarkib begitu. Nah, sekarang kita balik. Bentar Pak Rudi, balik lagi. Ya. Yang ini aja bisa ini aja. Nah, kalau saya itu yang samawati itu merupakan mudhof ilaih daripada holki gitu nah Pak. Betul. Nah, mudhof ilaih. Jadi di situ di situ adalah khobar muqaddam yang memang terdiri dari fi khalqis samawati. Betul. Sehingga bukan menjadi hal bagi saya gitu nah. Betul. Ya. Ini yang kita pahami sudah. Cuma aslinya sebetulnya dia setiap jar majrur ke yang selain pertama, setiap jar majrur aslinya sebetulnya dia muta'alaq pada sesuatu dulu. Begitu. Betul. Setiap jar majrur. Tapi kalau kalimat mufrad, hal yang mufrad itu langsung kepada kata yang lain, kalimat yang lain begitu. Ya. Clear Pak Aruf, betul. Clear. Ya. Nah, ketika tadi kita balik, nah ini yang di 145 dengan mubtada muakhornya. Mubtada muakhornya adalah ayat ini yang kali ini di bawah ayatin itu nasob dari ayat-ayat. Karena inna itu ya. Ya. Ina, maka ini yang jadi mubtada. Kenapa? Karena nawasibnya di paling depan, ini paling terakhir. Ya. Mubtadanya, ayatin itu mubtadanya. Jadi, sekarang di dalam penjelasannya cerita bahwa ini adalah aslinya adalah dia ta'aluk kepada yang mahdhuf. Itu di Irobil Quran. Di kita cukup pakai ini. Nawasib, khobar muqaddam, mubtada muakhor. Ini adalah ini adalah nasob. Kemudian ini harusnya rofa diganti oleh jar majrur yang dimana rofanya mahdhuf gitu. Kan dicari rofanya, inana sobar rofa, rofanya mana? Mahdhuf gitu. Gitu, makanya muncul cerita tentang mahdhuf itu, rofanya mana? Rofanya mahdhuf, tapi kita mah sudah pahami sebagai khobar muqaddam. Begitu Pak Ri. Makanya gambar ini sesungguhnya terdapat dalam penciptaan langit-langit itu ada tanda-tanda. Jadi tanda-tanda adalah gitu ya, sesungguhnya terdapat dalam penciptaan langit, bumi dan sebagainya gitu. Yang dijelaskan itu di bawah si tanda-tanda itu. Jadi si tanda-tanda itu asalnya begitu. Tapi ketika tidak ada ininya,
maka ini pindah ke sana kedudukannya. Begitu sebagai mubtada mu'akhor. Yang ini kita mah pakai ini supaya mudah. Aslinya seperti itu. Aslinya itu ada di Irobil Quran. Nah, ini gambarnya kemarin. Ya. Ini gambarnya kemarin. Saya buat. Ini adalah mubtada khobar sampai sini. Besarin, Pak. Nggak besar, kecil deh. Ya sengaja ini cuma gambarnya doang. Tidak ada tulisannya. Tulisannya kemarin sudah. Ini cuma gambarnya. Pertanyaan ini menjawab Ibu Risma. Mengapa harus pakai gambar warna-warni gitu loh, Pak Aril? Iya. Ini mau menjelaskan, lihatlah si kuning ini sebagai khobar mukodam. Iya. Tulis khobar mukodam. Saya pindahkan ke sini. Iya. Dan kemudian di belakang mubtada muahor. Ini mubtada muahor. Iya. Iya. Ini satu kalimat. Jadi ini cuma satu kalimat sepanjang. Ini cuma satu kalimat. Iya. Ah, Pak Udi mulai bingung. Wah, ini panjang banget. Gitu. Nah, kalimat yang panjang banget itu ternyata di sini ada yang menurut saya kemarin sesuai dengan teori di Irobil Qurannya ada hal kepada mubtada muahor yang mahdzuf kemarin yang dipermasalahkan oleh Pak Hatta. Iya. Kenapa ini harus dikasih hal langsung saja mubtada muahor? Lainnya bagaimana? Balik lagi. Buang aja si merah ini jadi kuning. Jadi kuning semua kan sama juga. Iya. Sebagai mubtada muahor. Iya. Boleh. Iya. Sebetulnya sampai di sini nih paham, Pak. Oke. Iya, khobar mukodam ini sudah paham tuh. Gara-gara ada maudhu itu yang bikin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan kelasnya Ariel, kelasnya Hatta. Saya inginkan ke kelas Ariel gitu kira-kira. Tenang. Pak Rudi, kalau kemarin yang menimbulkan saya ingin bertanya, sehingga saya cetuskan pertanyaan ini di dalam diskusi, itu karena kata di bagian nahunya ini, Pak. Nah, di bagian nahunya ini, hal kurung adalah khobar mukodam yang dimahdzuf. Makanya pertanyaan saya kemarin, yang mana ini khobar mukodam yang dimahdzufnya, gitu, nah Pak. Ya. Karena itu hal kurung khobar mukodam yang dimahdzuf. Itu yang menimbulkan pertanyaan saya. Karena kalau menurut saya, dari 1 sampai ke nomor sekian ini nggak ada yang berafiliasi ke hal, gitu, nah Pak. Oke. Lihat lagi gambar yang ini. Kita bermain di sini sekarang. Tidak kelihatan khobar mukodam betul. Itu yang disebut mahdzuf. Iya. Gitu. Ini makanya saya sebut hal yang mu'talaq ke yang mahdzuf. Yang sebetulnya ini langsung saja mubtada mu'akhor. Gitu kan? Iya. Nah, di sini dijelaskan. Sebetulnya kalau mau sesuai dengan Pak Aruf dan Pak Hatta, kuning itu si merah ini langsung saja kuning semua. Boleh. Iya. Kebetulan nyambung. Sama. Cuma di dalam Irobi Kubar ada yang menyatakan dulu bahwa ini adalah kepada yang mahdzuf, yaitu khobar mukodam itu, di mana khobar mukodamnya tidak kelihatan. Pak Hatta kemarin mustaqorun mengatakan sebagai yang mahdzufnya, begitu. Dijelaskan oleh gambar yang tadi. Di gambar ini, coba kita lihat, ternyata kebetulan ada hal itu 4 biji di sini. Ada 4 hal di sini. Coba kita lihat halnya ada di mana saja. Halnya itu ada di sini. Ini hal jar majrur. Ini hal jar majrur. Ini hal jar majrur. Dan ini hal jar majrur. Ada 4 hal. Karena 4 hal ini disambung oleh wawu, ini disambung oleh wawu, maka digabung saya sebut 1 hal saja ini. Gitu. Karena disambung oleh wawu. Baru ini karena ada penjelasan anak-anak kalimat, dimunculkan lagi wawu di bawah sebagai hal yang kedua. Ini semua adalah nyambung ke khobar mukodam. Maka kalau ini semua sepanjang ini disebut khobar mukodam, boleh juga bahasa KBI-nya begitu. Tidak perlu ada hal yang maktub kepada yang mahdzuf begitu. Nah, setelah kita tahu ternyata hal, contoh misalnya, 1 hal aja yang di sini. Hal yang di sini ternyata punya anak kalimat.
Karena di sini ada mausul dan silah diikat oleh sebuah rangkaian fiil. Fiilnya disambung oleh silah dan mausul. Begitu. Ini juga silah mausul. Ini pakai di sini pakai atop maktub, di sini pakai atop maktub nyambungnya, di sini pakai dzaraf madrub, di sini pakai mausuf sifat nyambungnya. Si anak-anak kalimat yang biru itu 1, 2, 3, 4, 5 itu kalimat semua, gitu ya. Sementara di sana ada hal ditambah lagi yang bagian ini lebih parah lagi, dikasih lagi mausul silah ke sini sebagai cucu kalimat yang warna hijau. Jadi yang warna hijau itu cucu kalimat, yang biru anak kalimat. Yang merah dan dengan kuning satu kesatuan itu bisa disebut bapak kalimat, begitu. Nah, gambar ini dimudahkan oleh saya mengikuti gayanya Pak Edi. Mana Pak Edi? Bukan Pak Edi, Edi Hudoyo. Pakai Pak Edi, yaitu pakai panah. Ini nyambung ke situ, ini nyambung kemari. Ini nyambung ke situ dengan mausul silah, ini nyambung ke situ mausul silah, ini atop maktub, ini atop maktub, ini dzaraf madrub, ini mausuf sifat, ini mausul silah, yang ini adalah fiil bagian daripada sifatnya, begitu. Nah, maka jadi ada gambar yang sederhana yang kalau kalimat yang sepanjang itu adalah satu kalimat, saya buat begini. Ini kalimat panjang. Ini kalimat yang ada. Ini kalimat yang ada yang harus kita astagfirullah. Ini dari kanan begitu dari gitu. Ini kalimat yang panjang dipilah. Ternyata ini adalah mubtada muakhor, ini khobar mubtada. Di mana gitu. Di sini kita lihat ternyata sambungannya atau ini yang kemarin ditanya muta'alaknya itu hubungannya, sambungannya, penyambungnya, si B jumlahnya. Ini pentingnya belajar si B jumlah itu, belajar di sorotnya itu untuk mengetahui, oh ini konek kemari. Ini konek ke sana, ini konek ke sini. Jadi sebetulnya bentuk pohon, istilah mut'alak itu pohon menggantung itu menjadi seperti ini. Ini yang digantung, ini punya gantungan lagi, bahkan ini gantungannya ada 4, bahkan ini yang menggantung lagi. Begitu. Menggambarkan ini dengan tabel yang tadi, begitu loh Pak Ariel. Maksudnya. Ya Pak Mitra, kan gini maksudnya, tujuannya tuh membuat ini. Membuat gambar ini dari satu kalimat. Tapi apakah saudara bisa langsung menggambar ini? Mungkin kalau saudara tidak mengkaji dulu di bagian sorot. Mana yang MS itu, mana yang atop maktub itu, mana yang dzaraf maktub harus ada dulu dari depan. Baru bisa kemudian oh ini bagian dari ini. Kemudian oh baru tahu oh ini bagian dari keseluruhan, nah gitu kira-kira. Itulah kenapa ada bagian paling kiri yang per kata ke sini. Kemudian digabung berdasarkan si B jumlah di kata-kata, baru kemudian digabung berdasarkan kalimat di bagian nahu begitu. Sehingga kita tahu secara keseluruhannya, kita tahu anak kalimatnya, kita tahu cucu kalimatnya begitu. Ini 164. Ini aslinya yang Pak Fauzi pelajari. Yang baru baca, yang Pak Ariel baca. Bayangkan dari I'robil Quran 164 ini yang dapatnya dari Ibu Risma, kata Pak Pratiwa itu dari Ibu Risma seperti ini pakai Arab gundul, silakan boleh, bukan tidak boleh, ambil itu semua, larikan kemana? Larikan ke kiri ini, larikan ke kanan itu, dan gambarkan supaya saudara bisa membuat ini. Bukan tidak boleh. Dibolehkan Pak Pratiwa, Pak Fauzi, Pak Mitra pakai tadi I'robil Quran, masukkan ke sini, masukkan ke sini. Kemudian buatkan ini sebagai kesimpulan. Sehingga jadi mudah konteks kalimat ini. Begitu. Nah, Pak Musrif boleh tanya Pak Musrif? Silakan. Jadi kalau kita sepakat aja gimana Pak? Kita sepakat bahwa setelah khobar muqaddam itu, ya kita katakan di dalam sorofnya bahwa dia itu muta'alik ke
setelah jar majrur itu muta'alik ke khobar muqaddam yang ma'zuf, tapi kita katakan disorof. Tapi setelah di nahwu tidak usah kita pakai hal gitu, Pak. Langsung ada khobar muqaddam gitu. Gimana kalau kita sepakat kayak gitu, Pak? Ya karena hal itu tidak bisa disorof. Hal itu adanya di nahwu. Betul, tapi di sorofnya itu ada MMI, mudhof ilaih, ada jar majrur, kan ada. Itu secara pemahaman kita kan sudah sebenarnya itu hal itu. Sebenarnya sudah hal gitu. Hal yang muta'alik, kan kita sebutkan di sana muta'alik ke khobar yang maksuf. Itu saya sebutkan di sorofnya, Pak. Tetapi di nahwunya itu tidak perlu lagi karena udah dia diserahkan kepada khobar muqaddamnya gitu, Pak. Oh ya boleh aja, silahkan aja. Itu Ya, kan? cara menyampaikan aja. Tetapi Ya. yang jelas bahwa aslinya dari jar majrur itu bisa jadi khobar muqaddam. Aslinya ada yang dimuta'alikin itu yang mahdhuf itu. Maksud betul ya. Nah, itu memang tidak ada di dalam kelas KBI memang gitu Ya. sengaja. Ya. Kalau Karena sekarang saya tujuannya adalah menerjemahkan dari yang ini ke sana gitu. ya. Ya kan Gitu. karena sekarang ini kan setiap jar majrur kita muta'alikkan kemana gitu ya, Pak ya? Kemana dia Perlu muta'aliknya juga. gitu. Sebetulnya nggak perlu juga kalau tidak ada kebutuhannya. Saya tidak pernah membuat khobar jar majrur itu pakai muta'alik. Saya tidak pernah juga. Ketika dibutuhkan, kenapa kok tadi tiba-tiba jadi merasa dibutuhkan? Karena ternyata halnya banyak, Pak Fauji. Iya, Pak. Ya, Di Pak. sini hanya ada 4. 1, 2, Empat, 3, ya. 4. Aslinya itu ada 4 di sini. Ini dihubungkan dengan mausuf sifat, ini dengan atop maktub, sehingga dijadikan satu warna. Sementara ini terpisah setelah ada penjelasan panjang lebar, sehingga saya merasa ini butuh penjelasan. Kalau yang Pak Fauji mengatakan bahwa ini tidak perlu ada, boleh. Saya katakan boleh, bukan tidak Jadi boleh. maksud saya yang di ismiyahnya aja yang nggak boleh ada, nggak perlu ada, Pak. Tapi yang di fi'ilahnya tetap kan. Ini langsung ke sini boleh. Iya, kayak di fi'il fa'il di nomor 15 itu tajri misalnya kan. Di bawahnya tuh ada fi'il bahri, tajri fi'il bahri itu kan hal dia hal di dalam keterangannya gitu, Pak. Tapi kalau dia di sebagai ismiyah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, itu tetap di sorofnya kita sebutkan bahwa dia itu muta'aliknya ke ini muta'alik ke khobar yang ma'zuf, tapi di nahwunya tuh sudah kita tetapkan dia sebagai khobar muqaddam saja gitu. Iya, ketika jelas bahwa dia tidak ada lain kecuali sebagai khobar muqaddam, clear. Saya tidak pernah menggunakan mut'ala kemana, nggak pernah. Ya. Tapi ketika ada kebutuhan untuk menjelaskan bahwa ini ternyata ada beberapa yang menjadi khobar muqaddamnya itu bukan datang dari satu, maka saya selipkan penjelasan mengenai itu. Ya. Itu hanya muncul karena perlu menjelaskan. Kalau dianggap menjadi tidak jelas, buang aja. Buang aja si merah itu, kan gitu, nggak ada masalah. Ya, clear, Pak, clear. Oke, kan? Ya. Good. Nah, sekarang kita pergi ke apa yang kita miliki sekarang. Pak saya dulu Pak nanyanya. Mana ya? Kita ke invitar itu kan? Oh ya, oke. Ya. Silahkan ini 1 sampai 12. jangan 1 sampai 5 dulu. Siapa yang mau 1 sampai 5? Semua tapi 1 sampai 5. Boleh saya, Pak? Boleh. Mau Pak Fauji, Pak Aruf, Ibu Yanti, Pak, silakan. 1 sampai 5. Saya mulai ya, Pak ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sama idza ya. Idza sama unfatarat. Idza sama unfatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Nah, sampai sana ya. Satu lagi. Sampai 5.
Alimat nafsu, oh ya, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Ini kuncinya di sini. Ya, itu mubtadanya. Sekarang iza itu artinya apabila. Dia merupakan huruf asyartu wal jawabu dan karena untuk dan dia juga zorof zaman. Zorof zaman karena dia sebagai zorof zaman dia menjadi maf'ul fih pada kolom garis pertama itu. Tetapi kalau kita masukkan yang huruf asyartunya, maka dilanjutkan dengan asama'u unfatan. Asama'u adalah artinya langit, dia merupakan isim yang rofak, fa'il yang marfuk, tetapi fa'ilnya duluan, maka disebut fa'il muqaddam. Kemudian infatarat itu artinya terbelah, dia merupakan fi'il madi, wajan 9, dengan domir mustatir hiya, maka dia menjadi fi'il syarat bagi iza tadi, fi'il syarat muakhor, disebut fi'il syarat muakhor. Dan as-sama'un fatarat itu menjadi syarat di dalam kohom nahunya gitu. Terus Nah, berikutnya wa ini menghubungkan antara ayat 1 dan ayat 2. Wa ini adalah huruf al-atfu sebagai waw atof, kemudian dimulai lagi iza itu huruf asyartu wal jawabu, ya, yang maktuf ke iza sebelumnya, kemudian dia juga bisa menjadi apakah menjadi zorof zaman of maf'ul fih ya, maf'ul fih. Kemudian al-kawakibun tasarot, al-kawakibu itu adalah isim yang fa'il marfuk, isim rofa ya. Dia merupakan fa'il muqaddam, sedangkan al-kawakibun tasarot intasarot itu adalah fi'il madi wajan 9 domir mustatir hiya dan merupakan fi'il syarat muakhor. Dan al-kawakibun tasarat itu menjadi syarat pada ayat kedua. Kemudian yang ketiga wa juga huruf al-atfu wa atof. Iza adalah huruf asyartu al-jawabu dan juga bisa dianggap sebagai zorof zaman. Kemudian al-biharu fujirat. Al-biharu adalah isim rofak naibul fa'il yang marfuk karena fi'il madinya ada fi'il madi majhul, maka dia naibul fa'il tapi dia marfuk, maka di kolom nahunya menjadi naibul fa'il muqaddam. Dan kemudian fujirat itu adalah fi'il madi majhul wajan 9 dengan domir mustatir hiya dan merupakan fi'il syarat muakhor. Dan al-biharu fujirat merupakan syarat berikutnya. kenapa wajan 9, Pak? Wajan 9 saya, Pak. Fujirat itu, Pak. Fujirat. Sebentar. Yang satu. Saya 13 karena itu ada ain fiil yang ditasjid. 13 betul, 13. Tapi dia fujirat kalau 13 itu sahabat saya. 13 Betul. itu adalah fajarat, Pak. Fajarat. Jadi Fujiratnya itu karena majhul. Bila majhul. oh majhul, oh fujirat karena majhul ya. Ya, terus karena tapi za-nya dijadikan ada tasjid, maka Ya. jadi 13. Iya, betul. Ya. Nanti saya pelajari lagi, Pak. Tadinya saya juga ke sana tadinya tapi ragu-ragu gitu. Saya jadikan 9. Oke. Berikutnya Intasarot yang nomor 4 ya. Ya. Ya, wa adalah huruf al-atfu, waw atof, artinya dan, iza, artinya apabila, merupakan huruf asyartu wal jawabu dan bisa juga dianggap sebagai zorof zaman. Kemudian al-fujaru bu'sirat. Al-fujaru itu merupakan naibul fa'il yang marfuk. Kemudian dia di dalam nahwunya disebut sebagai naibul fa'il muqaddam. Sedangkan bu'sirat artinya dibongkar, merupakan fi'il majhul. Nah, ini juga saya sebut wajan 9. Tadi saya pelajari lagi, Pak. Fi'il majhul, domir mustatir hiya dengan fi'il syarat muakhor di naibul fa'ilnya. Sedangkan pada bagian sorofnya itu ada maktufnya karena dia waw atof itu dia disebut juga maktuf kemana gitu. Kalau yang pertama itu ada tidak ada, yang kedua tuh maktuf ke asama ida samau, dan yang kedua juga maktuf ke ida samau, ayat ketiga juga maktuf ke ida samau,
Dan yang berikutnya, yang kelima, alimat nafsu ma qaddamat. Bentar, Pak. Ya, Pak ya, Fauji, ya. yang terakhir dibongkar itu, Pak Fauji pakai wajan berapa? Yang terakhir 9, Pak. 9. Nah, itu adalah tidak ada nomor wajannya. Itu rubai. Memang aslinya hurufnya 4. Oh, yang asarota ya. Ya betul ya. Iya betul. Baik, Pak, baik. Sirot itu rubai mujarrad ya, asli. Jadi tidak ada nomornya. Tidak ada nomornya, bagus. Oke. Iya. Ya, terakhir. Sebentar. Alimat nafsu ma qaddarat wa akhrat. Alimat artinya mengetahui merupakan fi'il madi wajan 4 dengan domir mustatir hiya. Dia adalah fi'il jawab bagi syarat-syarat sebelumnya. Kemudian jiwa, nafsun adalah jiwa. Dia merupakan fa'il marfu' yang rofa. Dia menjadi fa'il. Kemudian qaddamat telah dikerjakan merupakan fi'il madi wajan 13 dengan domir mustatir hiya. Dia merupakan fi'il fa'il di dalam nahwunya. Dan wa akharat, wanya huruf atof, ya, huruf atof. Akharat adalah fi'il madi wajan 7, domir mustatir hiya, maktufnya ke qaddamat. Sedangkan di dalam sorofnya juga ada bahwa akharat ini qaddamat wa akharat ini silah kepada ma, isim sebagai isim mausul, dan juga mereka adalah maktufnya ke mana ini? Akharat maktuf ke qaddamat ya. Ya. Qaddamat. Betul ya. Akharat ke qaddamat. Jadi begitu di sorofnya, sedangkan di jawabnya adalah dia fi'il jawab, kemudian di bawahnya ada fa'il, maf'ul, fi'il fa'il, dan kemudian diselangi dengan waw atof, dan kemudian ada fi'il fa'il. Begitu, Pak. Oke, tidak ada waw atof, Pak. Fi'il fa'il tidak diselingi waw atof. Qaddamat wa akharat itu, Pak. Ma. Oh, bukan ma. Ma qaddamat wa akharat. Jadi qaddamat wa akharat. Wa-nya ya. Oh, ya wa-nya yang di sini ya. Iya, yang wa-nya. Oke, maksudnya antara fi'il fa'il yang atas dengan yang bawah itu hubungannya karena adalah mausul silah. Mausul silah, betul. Udah ada karena mausul silah jadi satu kesatuan ini. Iya. Maka dia bisa jadi maf'ul bih di situ. Bagi fi'il fa'il maf'ul bih. Ya, betul. Di mana maf'ul bihnya terdiri dari 2 fi'il yang digabung dengan waw atof. Ya, betul. Oke, silakan kalau ada yang memberi masukan. Pak Musrif, kalau kita anggap yang ayat nomor 5 ini adalah jawab dari ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu bisa enggak? Jadi yang pertama, betul. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu kan jadi syarat semua, terus jawabnya kan di nomor 5, gitu saja. Betul. Betul, karena itu kan semua dihubungkan pakai waw, walaupun ini dibedakan ayatnya, tapi sebetulnya dia dihubungkan. Ya. Jadi syaratnya itu ada 5 syarat, 4 syarat, 4 syarat dijawab oleh si yang nomor 5. Ya. Okay. Betul. Apa mungkin karena kalimat syarat itu syarat dijadikan kalimat syarat sehingga dia harus sama antara syarat sama jawab, jadi dibuat jumlah fi'liyah gitu kan, walaupun sebetulnya kan lebih enak kalau dia itu sebagai yang syaratnya itu sebagai ismiyah kan, didahului dengan isim kan, kemudian khobarnya berupa jumlah fi'liyah kan gitu. Apa karena mau disamakan dengan jawabnya sehingga itu dijadikan sebagai kalimat fi'liyah, sehingga dipaksakan dia menjadi fa'il dengan fi'il yang mahjub tapi dibelakangkan. Gitu Pak Ustaz. Oke, Pak Pratiwa, kenapa kok ini tidak disebut? Nah, ini kita diskusinya. Kalau kita lihat as-samsu, boleh kan dia jadi mubtada kan gitu? Iya betul, makanya. An-fatorot, boleh kan dia jadi khobar yang isinya fi'il? Iya. Kan gitu ya? Iya betul. Kan Pak Pratiwa bertanya seperti itu, seperti hanya saya juga, seperti hanya Pak Ariel. Jawabannya itu ternyata karena ida.
Ida ya, ada Si idanya. ida itu menghendaki pada Syarat. umumnya adalah fi'liyah. Karena ida itu adalah untuk ke depan apa yang mau dilakukan, yaitu terbelahnya langit. Begitu. Iya. Apabila terbelahnya langit terjadi, apabila jatuhnya bintang-bintang terjadi, apabila kok kenapa nggak mau bergerak ya? Bentar. Aduh, sebentar. Musim kan? Apabila, nah gitu. Jadi harus kata kerja, bukan kata berita. Kalau ida, apabila dituangkannya lautan, apabila dibongkarnya kubur-kubur, nah gitu. Baru kita punya jawaban. Gitu kita Pak Pratiwa, kalau menurut saya. Iya, iya, baik. Iya. Oke, Pak Pratiwa atau Pak Aril atau Pak Aruf atau siapa silahkan atau Bu Yanti yang mau. Pak Rudi, saya pamit dulu Pak Rudi. Ini ada dadakan lagi. Mangga Pak Aruf, mohon. Ya. Nanti tetap aja kita diskusi lagi di itu ya, di Di grup. Baik, Pak. Oke, mangga. Baik, Pak. Silakan. Tadinya saya kira masih belum masuk ke sini, masih masuk ke diskusi. Cuma saya terpotong karena barusan sambil Iya. makan juga. Mangga. Siap. Oke, mangga silakan teruskan siapa yang mau dari 6. Mohon maaf Pak, Ya silakan Pak Hatta. boleh Sampai berkomentar ke Pak. 8. Silakan Pak Hatta. Saya mengomentar yang tadi ketika idza sama'un fatarat as-sama'u dijadikan mubtada dan infatarat sebagai fi'il fa'il khobar dari mubtada tersebut. Sebenarnya cara mentarkib demikian itu memang sesuai dengan kaidah ulama kufiyin dan itu sebenarnya diadopsi oleh KBI. Jadi KBI itu sebenarnya ketika idza diikuti dengan isim, maka yang diadopsi oleh KBI itu isim tersebut sebagai mubtada dan fi'il fa'il setelah mubtada itu sebagai khobarnya. Mengapa saya berkata demikian? Kita lihat pekan kelima KBI, pekan ke-45. Pekan ke-45 KBI halaman 690 di buku saya, halaman 690. Ini Pak Musrif mencontohkan idza tabibun nasahalaka fa'mal binasihi. Apabila dokter menasihatimu, maka kerjakan nasihatnya. Nah, dalam penjelasan di sini di KBI pekan 45, idza sebagai huruf syarat sekaligus sebagai dzaraf zaman, atau bibu sebagai mubtada, nasoba sebagai fi'il madi sebagai khobar. Dan ini saya sangat setuju dengan cara mentarkib demikian. Walaupun ini tidak sesuai dengan kaidah ulama Bisriyin yang mengharuskan setelah idah harus jumlah fi'liyah, tetapi ulama Kufiyin membolehkannya. Mengapa saya setuju dengan ini yang KBI pekan 45? Karena dalam proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu sangat selaras. Jadi ini sangat selaras dengan pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika lihat KBI halaman 690 nih, Ya. saya sangat setuju apabila mentarkib seperti ini agar yang baru awal-awal belajar mentarkib itu gampang cara menerjemahkannya. Tapi kita catatan, walaupun kita tidak sesuai dengan i'rabul Quran pada umumnya, nah, kok ini tidak sesuai dengan i'rabul Quran? Kalaupun tidak sesuai dengan i'rabul Quran, bukan berarti salah, karena KBI ini mengadopsi qaul ulama kufiyin yang membolehkan setelah idah sebagai ada jumlah ismiyah. Dan saya sangat setuju menggunakan ini agar lebih gampang dalam proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Demikian Pak komentar saya. Baik. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang lain masih punya bukunya. Hebat Pak Hatta. Mudah-mudahan ya Pak Hatta ya. Terima kasih informasinya. Saya buka juga sudah betul. Jadi seperti tadi usulnya Pak Pauji, kalau misalnya akhirnya saudara menggunakan di sini menjadi bukan tidak boleh kata Pak Hatta nih yang sudah banyak bacaannya. Kata Pak Hatta, bukan tidak boleh ini ketika di sini misalnya jadinya adalah
Mubtada. mubtada, dan Mubtada. kemudian di sini adalah Ada sama khobar. sebagai khobarnya, gitu, bukan tidak biasa. Tapi di dalam beberapa irobil Quran, dan bukan hanya di ayat ini saja, di ayat sebelum-sebelumnya juga banyak menggunakan ini fa'il dan fi'il, begitu di dalam tarkib irobil Qur'annya. Ini hanya untuk informasi bahwa Pak Hatta bilang dua-duanya bisa benar, gitu. Dan di KBI menggunakan mubtada dan khobar. Terima kasih Pak Hatta. Terima kasih Pak Hatta, bagus tuh. Itu selaras dengan keinginannya Pak Pratiwa juga. Oke, sebentar. Tadi saya ada yang salah loh. Wajan keempat ya? Yang mana wajan keempat? Dan keempat. Oh, ini nih. Yang ini nih. Nah, ini 4 harusnya. A5 kok. Jadi 1. Kalimat. Ya, oke. Baik. Siapa tadi yang mau 7-8-9? 3? 6. Dari 6. Enggak, dari 6, 7, 8, 3. 3 ini. Teh Yanti mau, silahkan. Boleh. Cobain. Dari 6, 7, 8. 3 ayat. Karena yang berhubungan aja. Ya, auzubillahiminasyaitonir. Bentar, saya hapus dulu ini. Saya biar enak. Di Excel tuh nggak ada penghapusan bareng-bareng sih. Udah hafal mungkin. Oke, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Nah, ya ayyuha kita tahu ya itu adalah huruf nida, yaitu artinya wahai. Jadi dia panggilan ya. Jadi yang dipanggil di sini adalah munadanya. Munadanya adalah al-insanu, itu manusia. Jadi di sini dia adalah ma'rifat, rofa. Jadi ini menjadi nida munada ya. Wahai manusia. Terus kemudian diikuti oleh ma. Ma adalah huruf isim huruf istifham ya, huruf istifham atau huruf yang berkaitan dengan pertanyaan. Ma apakah, di huruf istifham bisa berfungsi sebagai mubtada. Kemudian gharwa adalah fi'il madi, domirnya huwa, artinya adalah menipu. Dia adalah wazan. Kalau saya sih wazan 1 ya. Gharwa ya gharwu. Gitu ya. Itu dia kan itu ghararo ya, ghararo harusnya ya, ghararo. Oh iya, itu wazan 3 ya. Dan 3. 3, wazan 3 Bu. Iya ya. Gharra ya guru ya. Ya, itu merupakan fi'il. Tapi setelahnya kita lihat tidak ada isim yang rofa, maka ini adalah fi'il dan fa'il gitu ya. Jadi fi'il dan fa'il. Kemudian ka adalah domir mutasil yang menempel kepada fi'il, maka dia otomatis menjadi maf'ul bih. Kemudian bi rabbika harusnya jadi satu kesatuan, itu adalah jar majrur, huruf jar bi. Kemudian rabbinya adalah isim nakiroh, dia menjadi majrur karena ada huruf jar. Sedangkan rabbika kanya menjadi robbi juga selain majrur juga dia sebagai mudof ya, kanya sebagai domir mutasil menjadi mudof ilaih. Kemudian al-karimi yaitu yang mulia. Yang mulia ini sebetulnya dia menerangkan tentang ka ya, seharusnya rabbika ya, Tuhan kamu gitu ya. Tentang Robi. Robi ya, tentang Robi. Yaitu ini merupakan isim al-ma'rifat ya. Dia juga al-karimi jadi juga majrur. Jadi mensifati Robbi. Jadi mensifati Rabbi, maka dia menjadi mausuf sifat. Mausufnya Robbi, sifatnya adalah al-karimi. Itu
menjadi satu kesatuan menjadi maf'ul bih. Harusnya hal ya di sini ya. Tadi maf'ul bihnya udah ada ya, Kak ya. Jadi keterangan atau menjadi hal gitu. Jadi tadi udah ada mubtada itu ma, khobarnya adalah satu kesatuan kalimat yang sempurna. Jumlah yang maksimal dari jumlah fi'liyah yaitu ya menjadi khobarnya gitu ya. Jadi mubtada khobar. Gitu. Jadi kemudian untuk ayat 7-nya itu dimulai dengan huruf mausul. Jadi kalau dimulai dengan huruf mausul, kalau bisa menjadi mubtada ya sebetulnya, jadi alladzina yaitu mausul. Kalau kemudian khalaqa, alladzi khalaqa, jadi yang menciptakan, jadi alladzinya sebagai mubtada dan mausul, kemudian kalau kakak itu menjadi sifatnya mausul silahnya ya, silahnya berupa kalimat yang sempurna ya. Khalaqa itu fi'il madi, domir huwa, dia menjadi wazan khalaqa, yakhluqu menjadi wazan 3 ya, merupakan wazan 3, jadi terdiri dari fi'il fa'il karena setelahnya tidak ada isim yang rafa, sedangkan ka menempel kepada khalaqa menjadi merupakan domir mutasil menjadi maf'ul bih. Kemudian fa itu adalah huruf athof, artinya maka, sedangkan dia maktuf ke khalaqa ya, sawanya itu nanti maktuf ke khalaqa. Sawa adalah juga fi'il madi, domirnya huwa juga wazan sawaya, ini sawaya, jadi menjadi wazan ke-13 ya, sawaya. Kemudian dia juga mempunyai domir yang menempel kepada dia, yaitu domir mutasil ka menjadi maf'ul bih. Jadi itu juga satu kalimat yang sempurna, sawaka, fi'il fa'il maf'ul bih. Kemudian ada lagi fa, yaitu sebagai atof juga ya, dia juga maktuf berarti ke khalaqa ya, khalaqa itu jadi adalahnya maktuf ke khalaqa, sehingga itu adalah juga fi'il madi domir huwa dengan wazan 4 kok wazan 4 sih? Dan 5 itu Kan kalau wazan 4 tuh adila ya. Ini adila apa? Oh iya, Adala lain. ya. Jadi adalah ya dulu ya. Jadi menjadi wazan 3 ya. Dan 3. Jadi dia bisa maktuf ke khalaqa atau ke sawa ya, sama ya. Karena itu lagi ke atas itu terdiri dari fi'il dan fa'il, kemudian ka juga domir taksil yang menempel kepada fi'il menjadi maf'ul bih. Nah, ini juga udah lengkap, yaitu ada mubtada'nya alladzi gitu ya, mausul, kemudian 3 jumlah fi'liyah menjadi khobarnya gitu ya, yang saling berhubungan, maktuf maksudnya saling bersambung ya. Nah, itu kalau di sini masih terkait karena alladzina itu mensifati Robbi tadi ya. Robbi masih mensifati Robbi yang di atas, maka dia menjadi sifat kedua dari Robbi. Maka dia karena itu dia juga bagian dari hal yang ada di atas. Ternyata ini juga sambung lagi karena masih karena dia bersambung kepada hal yang di atas, maka dia juga masih merupakan khobar dari kalimat yang pertama tadi yang di ayat ke-6. Kemudian ayat ke-8 dimulai dengan fi ya. Fi ini adalah huruf jar ya. Jar berarti ada diikuti oleh majrur yaitu ayyi ya. Ayyi itu dari ayu ya. Ayu itu apa ya? Adalah istifham. Jadi fi ayyi suratin itu satu kesatuan lagi ya. Fi ayyi suratin itu adalah jar majrur, kemudian ayyunya itu mudhof dan suratinnya menjadi mudhof ilaih gitu ya. Jadi ini adalah satu kesatuan isim ya, satu kesatuan unsur kalam ya, jadi unsur kalam. Kemudian
ma itu adalah mausul, huruf mausul, tapi kemudian dia diikuti oleh sya'a, ini adalah fiil ya, fiil madi, domirnya huwa, kemudian dia sya'a ya, sya'u, jadi wazan 1. Ini tadi karena di atas itu ada suratin, jadi ini menjadi sifat. Jadi saya masih belum, saya membacain Pak Musrik. Terus kemudian dia terdiri dari fiil fa'il berarti ya di nahwunya. Terus rokkaba itu adalah fiil juga ya, fiil madi, domir huwa, wazannya adalah wazan 13, maktuf ke, nah ini malahan maktufnya ke adalah ya. Jadi dia kehendaki, dia menyusun gitu ya, karena dia sebagai menyeimbangi ya, jadi setara dengan menyeimbangi, dia menyusun. Kemudian ini adalah fiil fa'il dan ditempeli oleh domir mutasil ka, maka ini menjadi maf'ul bih gitu ya. Jadi ini satu kesatuan. Nah, karena ini masih berkaitan dengan ayat 6 dan 7, maka dia juga masih menjadi khobar dari ayat ke-7 tadi, dan juga masih tetap karena disambungkan dengan fi ayyi suratin gitu ya, ini menjadi hal karena ini masih hal dari ayat menyambung masih malahan ke ayat 6 nih hal, yaitu mulai dari birobbi gitu ya, birobbi karena dia masih juga mensifati tadi yang di bawahnya ya. Nah, kemudian dia juga ayat ke-8 itu menjadi khobar dari bagian dari khobar dari ayat ke-6 di atas gitu. 7. 7. Sampai ke-6 ini khobar yang yang warnanya kuning. Ya. Jadi satu berlapis gitu ya, berlapis kait mengkaitnya. Cuman kalau saya sih mau nanyain tadi itu boleh nggak sih Pak Musrid, kalau ayyuhal insanu itu insanunya di atas itu sebagai mubtada boleh nggak? Yang mana? Yang di atas di ayat 6. Oh, 6. Nah, ya ayyuhal insanu, jadi insanunya itu sebagai mubtada, sedangkan khobarnya adalah jumlah mubtadaiyah juga yang merupakan ma waraka birabbikal karim gitu. Jadi khobarnya satu kesatuan lagi, satu jumlah yang komplit gitu. Yang agak sedikit berbeda gitu. Oke. Ibu Yanti, al-insanu kalau dalam metode KBI itu adalah dibutuhkan oleh tidak. Iya. Ayuha yang dipanggilnya siapa? Al-insanu. Nah, maka sampai di situ selesai. Tidak ada sambungannya. Nanti disambungkan, makanya di dalam terjemahan, wahai manusia, wahai ini koma, pasti koma. Karena pasti kalimat berikutnya kalimat sempurna yang baru. Gitu. Jadi, al-insanu tidak dihubungkan dengan magoroka, tetapi al-insanu dihubungkannya dengan ya ayuha. Bahkan di dalam irobil Quran, ya ayuhanya dipecah jadi 3. Ya, sendiri, ayunya sendiri, hanya sendiri. Ya, betul. Sehingga al-insanu itu nanti jadi badal kepada dari ayu. Nah, ayu gitu. Tapi kalau kita jangan di KBI cukup aja lah. Karena ini sudah jadi satu huruf nida, tetapi butuh munada, selesai. Dan khusus nida munada ada satu chapter sendiri. Memang ada yang pakai rofa, kemudian nanti ada yang pakai nasob gitu ya. Ada yang pakai al, ada yang nggak pakai nakiro. Itu ada rule-nya memang untuk nida, ada khusus. Tetapi untuk kasus ini cukup yang ini adalah satu kesatuan sehingga saya kasih satu warna tersendiri. Maka di dalam terjemahannya wahai manusia sendiri, koma, baru kalimat baru. Nah, kalimat barunya sejak dari mak tadi gitu. Itu Bu Yanti. Oke, jadi dia sendiri aja nggak merupakan bagian dari kalimat berarti ya? Tidak bagian dari bawah, ya. Tapi itu secara pengertian juga beda ya. Memang
si ma goroka ke bawah itu dia tidak menjelaskan insanunya itu, jadi tidak Ya. sesuai antara mubtada. Kalau dia jadi mubtada kemudian bawahnya jadi khobar itu tidak sesuai, karena dari ma ke bawah itu tidak menjelaskan insanunya. Oh iya. Oke, Iya, makasih. kalau saya Pak sih itu Abdul. aja maknanya. Iya, Karena dia mubtada khobarnya tidak berhubungan, tidak menjelaskan mubtada, ya enggak lah, dia bukan khobarnya gitu aja. Iya. bagus, 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 bagus. Banyak jalan menuju Roma. Silakan kalau masih ada. Ini menarik. Kenapa ini oleh Bu Yanti? Karena memang ini complicated. Kalau yang complicated kasih ke Bu Yanti. Biasanya Ustaz. Nah, kalau yang gampang sekarang kita kasih Pak Ariel. Silakan. Mau tanya Pak? 9. Mau tanya Pak? Oh, silakan. Pak, saya mau ini Pak, membuat itu ya ayuhal insani itu satu bab namanya panggilan gitu Pak. Panggilan ya. Jadi panggilan itu terdiri dari seruan, an-nida ya-nya itu, kemudian ayuhanya itu adalah munadanya, kemudian al-insanu itu adalah badal daripada ayuha. Jadi bagian keseluruhannya dia merupakan panggilan. Nah, kemudian ma gharraka bi rabbikal karim sampai ke bawahnya itu saya jadikan sebagai jawab nida gitu Pak, jawab panggilan itu. Boleh. Boleh. Jadi, sehingga ada satu bagian dari atas sampai ke bawah itu jawab nida itu. Iya, boleh. Ya, sampai Kalau tadi. dalam bahasa Irobil Quran, seperti yang Pak Faudi katakan tadi, ya iya. sendiri, ayu sendiri, ha sendiri, kemudian al-insanunya sebagai badal, kemudian yang di bawah kalimatnya itu disebut sebagai jawab nida. Itu bisa. Tetapi kalau di bukunya KBI cukup ya ayuha itu adalah nida, al-insanu munadanya. Kemudian barusan berikutnya adalah satu kalimat tersendiri. Kalau mau disebut sebagai jawab nida juga boleh. Tapi kalau kita mah kalimat sempurna yang dipanggil gitu boleh. KBI. Boleh Pak. Jadi di jawab nida ini ada yang menjadi mubtada, kemudian ada juga yang menjadi khobar-khobarnya gitu. Iya. Khobarnya bersatu tapi itu. Khobarnya banyak Pak. Nggak bisa karena ada penghubung. Hati-hati. Ini kan gini Pak. Di ma itu kan jadi mubtada ya. Ya. Kemudian gharraka itu fi'il fa'il yang takluk ke ma gitu ya. Ya. Birobbikal karim itu ka-nya itu maf'ul. Birobbikal karim juga jadi maf'ul juga gitu, maf'ul bih gitu. Tapi secara keseluruhan ma gharraka birobbikal karim ini adalah khobar gitu Pak. Betul. Ya. Itu khobar. Ya. Terus Di bawahnya kebawahnya masih khobar. Masih khobar yang sama. Iya betul. Yang saya tanyakan satu lagi Pak. Ini adalak nih di buku Kaukaban itu adila Pak. Adila mujarotnya gitu. Yang mana ya? Yang Adalah tadi yang wazan 4 ditulis. Tawaka fa'adalaka. Ini adalah ya. Kalau adalah. Jadi saya melihat ke Kaukaban itu adanya adila sama yang adilu gitu. Adila yang adilu itu wazan 5. Kalau adalah mungkin tapi di mana itu adanya Pak? Ada di wajan 2 ternyata. Ya, adalah ya di Kaukabannya nggak ada itu Pak. Oh iya, Kaukaban mungkin nggak ada ya. Nggak ada itu. Bin Mahfud. Di juga nggak ada juga tuh di apa? Ada di kamus yang lain adalah yang adilu. Adalah yang adilu. Iya, jadi wajan 2. Dan 2 oh gitu. Oke. Ya, Pak Ariel. Ya, oke Pak. Ayat 9. Dan tapi nyambung. Satu lagi Pak, yang terakhir ini bukannya hal Pak. Hah? Yang nomor 8 itu fi ayyi suratin masya'araka itu bisa jadi hal nggak Pak? Memang hal. Oh, memang hal ya. Hal terhadap fa'il maf'ul bih yang ini tapi didahulukan hal muqaddam. Tapi gitu. ini adalah merupakan bagian daripada kalimat yang di atasnya. Jadi masih khobar bagian dia. Oke. Adalah tadi di green tag Pak. Di green tag apa? Di green tag adalah. Oh, adalah juga, ada. Iya. Kamus bin Mahfud juga kok adalah ya di. Oke. Sip.
Baril 9 sampai 12. Nyambung kok itu. Nyambung. Oh, ini lurus-lurus nih. Baik, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 9 itu adalah kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla adalah huruf lafi, artinya jangan begitu ya, huruf lafi. Bal termasuk huruf athof, artinya bahkan atau iya. Kemudian tukadzibuna ini jelas fi'il mudhari', itu masuk dari wazan 13 tufa'iluna ya, tukadzibuna. Domirnya adalah domir antum. Nah, ini jadi berarti menjadi nahunya menjadi fi'il fa'il. Kemudian bidini itu adalah huruf jar majrur, merupakan menjadi maf'ul bih ghairu sharif ya, QS. Fi'il fa'il dan terus maf'ul bih ghairu sharif. Jadi berarti sudah komplit ya di situ. Yang artinya jangan sekali-kali atau jangan begitu, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Kemudian ayat 10-nya ataf dia kepada di atasnya, dan inna wa inna alaikum atas kalian lahafizun, sungguh ada penjaga, yang menunjukkan bahwa kita ada penjaganya. Nah, wa huruf ataf kepada kalimat di atas. Kemudian inna ada inna nasaba rafa'u merupakan taukid. Alaikum bukan jar majrur, menjadi alaikum jar majrur tersebut menjadi khobar muqaddam seperti awalkan. Kemudian la ini adalah huruf taukid. Hafizuni, hafizina ini adalah isim fa'il ya, merupakan isim fa'il merupakan mubtada daripada ini apa namanya, itu tadi apa, alaikum, daripada khobar tadi ada khobarnya di atas, alaikum khobar, mubtada'nya adalah hafizina. Nah, kenapa dia menjadi nasab? Karena di sini adalah lah yang merupakan, jadi berarti ini lah awamilul awamilul ismi dari hafizina. Artinya wa itu tadi sekaligus secara keseluruhannya merupakan ya hal daripada ayat di atas tadi. Kalla bal tukadzibuna biddin inna alaikum lahafizin. Padahal kalian semua menjadi ada penjaganya, ini menjadi hal dari ayat di atas. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat pengawas. Kemudian yang nomor 11 kiramun katibin, kiramun ya. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Artinya penjaga yang mulia nih. Ya, pencatat yang mulia. Yang mulia di sisi Allah mencatat pekerjaanmu ya. Nah, di sini kiraman menjadi mubtada, menjadi ma'shof karena merupakan kiraman berarti dia menjadi sifat ya Pak Ustaz ya. Ya. Kiraman ini ya betul, sifat pertama dari ini apa namanya hafizin ya. Kemudian katibina menjadi sifat kedua dari hafizina. Jadi mubtada muakhar ya dua-duanya persis, karena di sini tadi ada muqaddam, ada mubtada muakhar yang menjadi satu. Hafizina dijelaskan ialah kiraman katibin. Yang itu adalah sambungan hal tadi. Ayat 12-nya yang lanjutan berarti ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ini menerangkan lagi kerjaan si itu tadi, pengawas tadi, bahwa mereka mengetahui. Ya'lamuna ini ada fi'il mudhari' dengan wazan 1, ya'lamu fa'ala yaf'alu. Wazan 1, domirnya domir hum. Jadi ya jadi sifat ketiga tadi ya mengetahui, jadi paham semua.
kemudian apa namanya, dia menjadi fi'il fa'il jelas ya. Ya'lamuna fi'il fa'il, ma taf'aluna dia menjadi maf'ul bih dari ya'maluna, ya'lamuna, apa yang mereka catat tadi. Maka mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan berarti menjadi maf'ul bih dari ya'lamuna. Taf'aluna adalah fi'il mudhari' dengan domirnya anta, antum, dan satu, dan ini juga merupakan mausul silah dari yama taf'aluna. Yang ya'maluna jelas fi'il fa'il, ma taf'aluna mausul silah menjadi maf'ul bih dari ya'lamuna. Artinya secara keseluruhan menjadi mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Si apa namanya pengawas tadi, si Kiroman Katibin tadi. Oke, bagus. Silakan kalau ada yang memberi masukan dari 9 sampai 12. Dan nomor 10 nih Pak. Silakan. Nomor 10 ini kan wa inna alaikum lahafizin gitu ya. Ya. Innanya ini adalah huruf taukid. Ya. Inna nasoba rofa'u. Alaikum ini kan menjadi khobar ya Pak ya? Iya. Menjadi khobar inna. Tapi yang saya lihat tuh di lahafizinnya ini, di lahafizin kan harusnya marfu kan? Tapi Ya. dia tuh nasob gitu Pak. Iya. Ya, jadi berarti mahali gitu ya. Mahali marfu gitu ya. Ya, jadi dia itu laknya itu yang memaksa dia berirob nasob, tetapi Nasob, ya. lahafidinnya kedudukannya itu adalah sebagai rofa kedudukannya. Jadi dia tetap mutada. Cuma Kedudukannya rofa, yang ya. memaksa dia menjadi nasob itu karena la. Ya, nggak tahu gitu ya. Ya. Kemudian ini Tanya bukannya yang memaksa dia jadi nasob tuh inna, karena inna nasoba rofa, apa? harusnya rofa dia. Nasob. Nah kan Nah. kalau abdanya di belakang maka hafizina itu kan makanya nasob. Bukan gitu ya? Iya, ini ya mubtada kan mubtadanya dari si ina juga nasob. La-nya juga nasob. Itu nasob. Kemudian dia nasob, maka dia jadi mubtada. Kan balik. Setelah ada la, dia perlu nasob. Jadikan nasob. Nasob itu dibutuhkan oleh si ina untuk mubtada. Jadilah dia mubtada gitu. Ya, Gitu Teh Yandri. Iya. Kemudian ini Pak, Nah, yang nomor 11 sama nomor 12 itu sebenarnya secara keseluruhan dia menjadi sifat dari Hafidin. hafizin gitu. Iya betul. Betul ya? Betul. Ya. Nah, tetapi harus hati-hati di sini. Sifatnya yang ini berdasarkan lafaz. Lihat, hafidin. Hafidin itu nasob. Kariman, nasob. Katibin itu nasob. Gitu kan? Karena ini jamak, jadi katibin. Ini jamak, jadi katibin. Tapi karena ini nasobnya mufrad, maka pakai fathah lain. Ini semua jelas. Tapi ketika yang ini, hati-hati. Ini kenapa tiba-tiba kok bisa jadi sifat? Ini karena ya'lamu nama yaf'alun itu adalah sebuah kalimat sempurna. Kalimat sempurna sesudah nakiro itu bisa jadi sifat gitu. Makanya muncul juga dia jadi sifat, tapi sifatnya tidak seperti yang ini berdasarkan kesamaan lafaz. Kalau ini berdasarkan apa namanya kaidah. Kaidah. Sebelum membahas mengenai makna, nanti apakah oleh Pak Farid atau kalau oleh Pak Mitra atau oleh Pak Pratiwa, saya akan balik dulu ke gambar yang ini. Pak Musrif sebelum lanjut, Ya. yang la tadi saya masih. La itu kan huruf taukid ya, dia kan tidak merubah i'rab setelahnya kan, jadi hafizin ini tetap hanya oleh inna kan, bukan oleh la. Ya, gini, la itu ada beberapa la, ada li, ada la yang merubah, adalah yang tidak merubah menjadi nasob. La taukid itu merubah menjadi nasob. Kalau la-nya bagi, la bagi itu jadi majrur. Ya. Jadi majrur, begitu. Jadi ada beberapa la memang, nah la yang dalam hal ini dia la-nya yang dipaksa untuk nasob gitu. Dan kebetulan dibutuhkan memang oleh si Ina gitu ya Bu Yanti. Iya.
Oke, saya membahas dulu gambar. Ya. Ini Pak Fauji gambarnya. Nggak kelihatan kan? Enggak. Masya Allah. Iya, kalau nggak Pak Fauji nggak kelihatan, apalagi saya. Jadi maksudnya, yang gambar tadi, saya yang dari berapa tadi? Ayat berapa? Ayat satu. Ayat 9. 9. Yang terakhir Bukan. ayat 9. Dari Kita ayat 1. 1. Ayat satu sampai Iya, ayat ayat 1. Nah, dari 1 sampai 12 saya 12. gambarkan. Ini warna-warna si kuningnya ini ditarik ke sini, gitu kan? Iya. Jadilah begini hubungannya. Untuk memudahkan, seperti permintaannya Ibu Lisma, gimana sih untuk memudahkan? Bapak buat begini, masih ingat tadi? Oh iya, yang Nah, ini kan 1 sampai 12 nih, ya kan? Iya. Dipotong, ada syarat. Tadi kata Pak Ariel ada syarat, kata Pak Maudi syaratnya ada 4, Pak. Iya, ada 4. Iya. Tetapi 4 syarat itu dihubungkan oleh siapa? Oleh Pak Pratiwa disebut pakai atop, pakai atop, pakai atop. Iya. Jadi ini satu kesatuan. Satuan sebagai apa tadi namanya di sini? Ketika yang pertama itu sebagai apa? Syarat. Iya, ini Syarat. sebagai syarat itu berempat. Lalu jawabnya sendiri di belakang. Iya, Iya. betul. Nah, jadi ini pakai merah. Oh, jawabnya ke situ. Tetapi di dalam jawab ada anak kalimat pakai mausul silah. Hmm. Mausul silah ya. Ya, Ada kan? Ada. Ah, jadi beginilah gambarnya. Tapi ini adalah kalimat pertama. Hmm. Kata Pak Ariel tadi, apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, apabila lautan diluapkan, dan apabila kuburan dibongkar, ini 4. Nah, 4 ya. setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya baru jawab. Gitu Pak Mitra. Iya. Itu jawabnya. Ini syaratnya. Syaratnya ada 4. Enak kan digambarkan kayak gini? Silakan. Ibu Lisma mau beginian katanya biar gampang, Bu. Oh, mesti belajar lagi, Pak. Silakan. Tapi untuk bisa gambar ini harus pakai tabel yang ini dulu. Iya. Kayaknya sistem Harus warna pakai lebih ini. bagus. Harus tabel ini dulu. Dari tabel ini baru bisa buat gambar, kan gitu. Baru bisa begini. Yang kedua, Pak. Yang kedua dimulai oleh nida munada di depan. Kata Pak Fauji tadi berikutnya setelah nida munada jawab nida. Boleh. Saya bilang di sini jumlah ismiyah ini adalah jawab nida. Boleh, boleh. Gitu. Ini jumlah ismiyah nih jawab nidanya. Jumlah ismiyahnya itu terdiri mubtada dan khobar. Dan khobarnya sendiri terdiri dari fi'liyah. Dan fi'liyahnya dihubungkan punya hal di belakangnya. Punya halnya ada mausuf sifat. Di dalam mausuf sifat ada khobar. Di dalam mausul silah ada khobar ismiyah. Di dalam khobarnya ada jumlah fi'liyah 1, jumlah fi'liyah 2, jumlah fi'liyah 3, bahkan yang 4 jumlah fi'liyah ditambah hal. Tetapi itu semua dihubungkan begitu. Nah, gitu kan? Semua dihubungkan. Jadi enak nih kelihatan nih gantungannya. Alut-alutnya kata Pak Fauji itu alut tuh apa? Kayak begini maksudnya tahu. Ini dihubungkan kemana? Ini ngegantung kemana? Begitu. Aluk, Ini talik, kata Pak Widi ini gambar apa Pak Rudi? Gitu. Jadi ini maksudnya dari mana? Dan kata kalimat yang kedua ini, kata kalimat yang kedua, wahai manusia, nida mudada, apakah yang telah memperdayakanmu membuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Nah, itu semua penjelasan di bawah, anaknya dari yang atas gitu. Baru yang kalimat terakhir. Janganlah ada radu itu kala itu Jangan begitu. Janganlah atau jangan sekali-kali jangan. Apa? Kamu mendustakan fi'liyah nih, kamu mendustakan hari pembalasan. Terus sesungguhnya baru halnya itu adalah yang halnya itu penjelasannya. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat gitu. Malaikat yang apa? Ini malaikat ismiyah nih. Kontek ke hal
malaikat yang mempunyai sifat. Sifatnya ada dua di sini. Mana sifatnya kata malaikat di sini? Sorry. Kok jadi dicoret? Mana sifatnya? Mana sifatnya? Ada dua di situ. Malah bahkan ada 3 yang di bawahnya. Sifatnya itu adalah pengawas yang mulia dan mencatat, dan dia pencatat di sifat yang pertama. Pengawas dan pencatat. Dan ada lagi mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sifat yang ketiga. Gitu. Di situ ada mausuf sifat, ada mausul silah, ada jumlah fi'liyahnya. Jadi ini tahapan berikutnya setelah menyelesaikan tabel. Balik lagi. Jadi setelah tabel selesai, baru gambarkan di sebelah kanan, baru bisa digambarkan menjadi yang begini. Bahkan menjadi 3 yang lebih enak dibaca. Bagaimana tahu ini 3? Balik lagi ke tabel ini. Ternyata benar juga ya. 3 warna di paling kanan. Ini biru yang terakhir. Kemudian hijau yang tengah. Kemudian abu yang pertama. Emang 3. Jadi kalau kita sudah bisa menyelesaikan dengan tabel ini aja, sebenarnya gampang. Jadi kalau ada pertanyaan, adakah yang lebih enak, lebih ringan? Ada. Tapi setelah ini, yaitu gambar yang tadi. Tapi untuk membuat gambar tadi harus ada tabel ini. Untuk membuat tabel kalimat harus ada kata. Harus ada cerita sibeh jumlah dan sebagainya. Harus ngerti Excel juga. Terpaksa pakai Excel juga. Itulah pelajaran KBI. Siapa yang akan membacakan maknanya, silakan. Silakan. Yang berminat makna. Ayat berapa Pak Ustadz? Silakan Pak Farid. Dari ayat 1 ya? Ya. Sampai 12. Baik. Ini yang ada di layar. Silakan. Dari ayat 1 sampai ini kami dikelompok-kelompokkan aja dulu. Ya. Yaitu dari ayat 1 sampai ayat 5, dari idzas sama fatarat sampai wa akharat itu. Jadi di sini disebutkan apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan-lautan dipancarkan dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Sementara 2 atau 3 ayat di atas itu sering disampaikan dalam berbagai surah ya, termasuk surah sebelumnya, yaitu At-Takwir. Jadi di sini disebutkan di akhir, misalnya di akhir surah At-Takwir disebutkan dialah pencipta dan pengendali alam raya. Dia yang menciptakan dan menciptakan sistem kerjanya. Kemudian di awal dari surah Al-Infitar ini Allah menyebutkan apabila langit yang demikian kokoh, serasi dan berjalan harmonis ditiadakan oleh keserasiannya sehingga terbelah. Yang sering kita dengar barangkali yang di sini yang sering disampaikan oleh Pak Musrif adalah ada gaya gravitasi gitu ya. Pak Mitra juga sebutkan sebelumnya beberapa waktu yang lalu seperti itu. Apabila langit yang demikian kokoh, serasi dan berjalan harmonis ditiadakan Allah sehingga ia jatuh berserakan bagaikan mutiara yang terputus rantainya. Dan apabila lautan yang dipancarkan yakni dibuka dan dihilangkan batas-batasnya sehingga air meluap dari sekian tempat dan menyatulah air laut dan air tawar. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar sehingga menyatulah jiwa dan badannya. Ketika itu tiap-tiap jiwa yakni semua orang mengetahui apa yang telah dikerjakan, kebaikan atau keburukan, dan dilalaikannya dari kegiatan-kegiatannya dalam kehidupan di dunia. Kemudian disebutkan juga ada juga yang kemudian kata ada kata yang menarik saya di sini. Bughairah ya. Wa idal Ubur-ubur sirat. wa idal biharu fujirat.
biharu fujirat. Ya, wa idzal biha fujirat itu di samping kemungkinan makna yang yang dikemukakan di atas dan yang merupakan pendapat ulama, Said Qutb menambahkan kemungkinan makna lain yaitu dipisahkannya kedua unsur air, oksigen dan hidrogen yang memang pada awalnya terpisah. Atau peledakan atom kedua gas tersebut seperti halnya peledakan bom yang kita kenal dewasa ini. Ledakan yang terjadi dan digambarkan itu sedemikian dahsyat dan mengerikan sehingga ledakan bom atom dewasa ini dapat dinilai hanya bagaikan permainan anak-anak. Nah, ada juga yang memahami kata maqaddamat adalah apabila yang dikerjakan pada usia muda atau apa yang dikerjakan selama ini, dan akharat yaitu apa yang dikerjakan pada masa usia tua atau yang dikerjakan dan menjadi adat kebiasaan yang diikuti oleh orang lain atau generasi sesudahnya. Bahwa baru ketika itu manusia mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Demikian ayat 1 sampai ayat 5, Pak Ustaz. Diteruskan. Oh, diteruskan. Baik. Kemudian dalam kelompok yang kedua yaitu ayat 6 sampai 8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikanmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusunmu. Jadi di sini ada kata yang tadi barangkali disampaikan yaitu gharraka. Gharraka diambil dari kata gharara yang memandang baik perbuatan yang buruk atau merasa bahwa kesalahan akan terampuni, mau memperdaya. Ada juga yang membaca gharraka dengan demikian kata ma dapat berarti apakah dan dapat juga berarti alangkah, yakni alangkah durhakamu terhadap Tuhan. Kemudian dari Ibnu Arabi menyebutkan bahwa 16 makna dari sifat Allah antara lain yang disebutkan oleh Al-Ghazali, dia yang bergembira dengan diterimanya anugerahnya serta yang memberi sambil memuji yang diberinya. Dia yang memberi siapa yang mendurhakainya, bahkan memberi sebelum diminta dan lain-lain. Kemudian di akhir dari kelompok ayat 8 ini bisa dilihat bahwa sebentar. Saya munculkan lagi. Sebentar. Kemudian di akhir dari ayat ke-6 ini disebutkan sampai ayat 8, kita jangan berkata bahwa karena kemurahan dan anugerah Allah itulah sehingga manusia terperdaya. Bukan, dia sama sekali tidak terpengaruh dengan kebaikan dan atau kedurhakaan. Bukankah sama saja bagi yang maha kuasa kedurhakaan hambanya dan ketakwaan mereka? Jawabannya adalah bahwa pandangan ini keliru karena dari satu sisi Allah telah memaklumkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu barangkali kesimpulan sampai ayat ke-6. 8. Sampai ke ayat 8. Kemudian ayat ke-9-nya kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Hati-hatilah, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya atas kamu sungguh ada pengawas-pengawas mulia, pencatat-pencatat. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Ayat ini menggugah manusia atau mengecam mereka yang terperdaya sehingga mendurhakai Allah. Kata-kata kala itu artinya hati-hatilah atau tidak. Tiada alasan bagi kamu untuk terpedaya. Tidak ada yang juga sebab yang mengantar kamu ke sana. Sungguh kamu tidak mensyukuri anugerah Allah yang demikian besar.
Bahkan kamu senantiasa dan secara terus-menerus mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya kamu sungguh ada pengawas-pengawas yang mengawasi kamu. Mereka adalah malaikat-malaikat mulia yang mampu melaksanakan tugasnya sebaik-baik mungkin. Kemudian ada juga firman Allah, wa inna alaikum lahafidhin. Padahal sesungguhnya atas kamu sungguh ada pengawas. Ditujukan kepada semua manusia yang mukallaf, dewasa dan berakal tanpa kecuali. Ulama berbeda pendapat tentang makna ayat ini. Apakah malaikat secara umum mengawasi manusia secara umum, ataukah masing-masing manusia ada malaikat pengawasnya? Dan apakah pengawas itu untuk setiap orang hanya satu atau dua atau lebih? Banyak ulama memahami ayat di atas serupa dengan firman-Nya yang lain. Jadi dalam surah Al-A'qaf ayat 50 juga disebutkan pengawas-pengawas seperti itu. Mungkin saya sebutkan aja ya. Al-Ahqaf surah 50 ayat 17 sampai 18. Ketika dua penerima di sebelah kanan, di sebelah kiri, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada pengawas yang selalu hadir. Jadi malaikat-malaikat yang berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Demikian sampai ayat ke-12. Ini sampai ayat ke-16 Pak ya? Enggak, sampai 12. Sampai 12 saja. Iya. 12 saja. Jadi kesimpulan sedikit lagi, karena amal-amal perbuatan manusia berada tercatat di Al-Lauh Al-Mahfudz, maka penyalinan amal-amal itu adalah penyalinan apa yang berkaitan dengan amal-amal mereka di Lauh itu. Dengan demikian, sahifah atau lembaran kitab amal seseorang terdiri dari amalnya dan bahagian yang terdapat di Lauh Mahfudz. Sementara yang dimaksud dengan pencatatan atau penulisan malaikat terhadap amal-amal adalah penyesuaian apa yang ada pada salinan oleh malaikat itu dan naskah yang terdapat di Lauh Mahfudz. Itu aja barangkali kesimpulan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak terasa sejam 3/4 hari ini, tapi banyak hal yang untuk meluruskan yang panjang lebar selama ini kita pahami, gitu ya Pak Aril ya. Tidak apa-apa. Makin dibaca makin bergetar ini Pak. Iya, alhamdulillah. Makin asik ini Pak, makin asik. Asik-asik ya Pak Mitra ya, alhamdulillah Pak Mitra. Udah clear kan yang tadi ya? Oke. Sebenarnya At-Takwir, Al-Infitar itu Pak Mitra yang harus yang harus nyampein. Iya. Karena ada hubungan dengan fisika juga ya. Nanti minggu depan. Ada fisika kuantum di situnya. Ada juga teknik fisika, Teh Yanti. Mangga, silakan siapa yang mau menutup? Biasanya Pak Aril. Pak Aril, mana Pak Aril, silakan. Kita baca doa aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ini. Mohon berkah dari Allah SWT, semoga bermanfaat dunia akhirat. Marilah kita bacakan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah la ilaha illa anta. Nas'aluka antuhiya qalbuna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah dan alhamdulillah. Hatur nuhun, mangga selamat beraktivitas kembali. Amin. Minggu depan Bu Yanti ya. Insya Allah